Dan kalau berbuat baik adalah saat ini, saat kita masih hidup. Jangan membebani anak-anak kita. Ada sebagian orang diberi Allah kekayaan, ingin berbuat baik itu begini. Nak, kalau abah mati nanti tolong nak ya bantu pondok. Setelah bapaknya mati, warisan kelihatan di matanya. Anaknya suruh keluarkan duit, berat. Kita membebani anak. Bisa berbohong, bangunan 1 miliar digantikan 200 juta dan sebagainya. Kalau Anda berbuat baik saat Anda masih hidup, nyawa di kandung badan, seger, berbuatlah. Jangan nunggu anak. Ini biasanya ada orang karena sebenarnya pelit menguasai dalam dirinya. Sehingga apa? Nah, nanti kalau saya abah mati tolong berbuat baik. Akhirnya apa? Bebannya banyak anaknya. Sehingga mau bagi waris gak jadi. Biarpun duitnya 100 miliar, tapi bapaknya pesan 5 miliar. 5 miliar, 100 miliar kan sedikit sebetulnya. Tapi di 100 yang gak kelihatan, hanya kelihatan 5 miliar. Ya, gede banget abah. Pesannya kok banyak banget. Masjid sana, masjid sini, masjid itu. Wah, akhirnya dipotong masjidnya. Masjid yang 1 miliar jadi 100 juta. Maka ini termasuk orang tua yang membebani anak. Bantulah anakmu untuk berbakti. Jangan dibebani dengan wasiat-wasiat seperti itu. Jangan bebani wasiat-wasiat. Nggak gampang. Coba Anda pikirkan, renungkan kalau saya berwasiat kepada anak saya. Tolong nak, biarpun duit saya banyak. Itu beban bagi anak. Kecuali nanti setelah mereka mendapatkan warisan, dihimbau, hendaknya kau bersedekah. Nah, suka-suka mungkin. Tapi sudah jadi beban, setannya gede. 1 miliar, jangan dong. Gede banget. Akhirnya tanya kepada kiai, barangkali ada kiai yang bisa diajak kong kali kong. Fatwa-fatwa palsu dan sebagainya. Membebani anak. Kalau berbuat baik di saat dirimu masih hidup. Ayo, hidup. Aku masih hidup, aku ingin berbuat untuk diriku, untuk bekalku. Semoga berkah kebaikan yang aku lakukan ini akan menjadi berkah harta anak-anakku. Indah nanti. Biasanya kekikiran yang menguasai diri seorang hamba, sehingga apa? Dia malah membebani anaknya. Jangankan kok sekedar wasiat yang belum dikeluarkan. Beberapa hari yang lalu, atau beberapa minggu yang lalu, sebulan lebih lah, ada sebuah kabar, ada sebuah pondok. Ini ceritanya 3 tahun yang lalu, ada sebuah pondok pesantren yang sudah jadi. Rupanya sama abahnya sudah diwakafkan, tidak tahu wakaf model apa, kami tidak tahu. Ternyata ketemu sang anak, berubah hatinya. Tiba-tiba anak itu menjual pondok ini, lahannya lahan bagus, strategis, dijual. Pondoknya tidak terlalu besar karena hanya berapa ribu atau kurang lebih hampir 1 hektar. Dijual 4 miliar. 4 miliar dijual. Karena dijual 4 miliar, akhirnya kita ngutus orang untuk datang ke tempat tersebut. Kita kasihan dengan anak-anaknya kalau orang tuanya sudah ikrar. Sudah ada ikrarnya jelas. Ikrar wakaf untuk pondok. Akhirnya apa? Sudahlah, lanjutkan wakafnya biar kami yang urusi. Cuman tidak kami beri 4 miliar. Kita akan beri hadiah. Maksudnya apa? Hadiah, kalau hadiah dari kami hadiah 1 miliar. Itu pun saya tidak punya duit, saya akan carikan kepada orang lain. Hadiah 1 miliar, tapi tolong dilanjutkan. Tatanya nggak mau, nggak memilih 1 miliar, lebih 4 miliar masuk neraka. Akhirnya, baru beberapa sebulan yang lalu, sebulan lebih itu, mendengar kabar sudah benar-benar sudah dijual. Dan karena dijual, yang membelinya, bapaknya sudah meninggal, dikubur di tempat tersebut. Maka ini termasuk pendidikan. Jangan pendidikan secara hukum, jangan mengubur orang selain tanah wakaf untuk kuburan. Hukumnya haram. Apalagi tanah pondok. Di Al-Bahjah di depan itu wakaf untuk rumah saya ya. Jadi kalau tahu di Al-Bahjah di depan masjid ada tanah itu sudah wakaf untuk kuburan. Itu bukan tanah pondok. Itu tanah Abah Umi, panjang itu dipotong. Jadi kalau untuk kuburan harus tanah wakaf untuk kuburan. Kalau ada orang dikubur di tanah pondok, hukumnya haram. Pondok bukan untuk mengkubur orang mati, tapi pondok adalah untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kuburan harus wakaf khusus. Wakaf khusus, biarpun hanya 5 meter, 10 meter, harus wakaf khusus untuk kuburan. Nah kisahnya karena tanah rumah orang ini dikubur bukan tanah kuburan, akhirnya setelah dijual, ya yang punya tanah merasanya tidak nyaman, akhirnya dibongkar. Sudah dibongkar, subhanallah, padahal sudah meninggal hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun atau berapa, sudah dibongkar, tatanya utuh jasadnya. Sehingga karena waktu itu tidak niat, hanya pengen dibawain peti apa saja, yang penting tulang-tulangnya mau diangkat. Lihat, bapaknya ahli surga, tapi ketemu sang anak dan bapaknya tidak salah karena sudah dicatat.
Yang ingin kami jadikan pelajaran adalah apa? Sudah diresmikan dengan wakaf saja masih diungkit sama sang anak, apalagi hanya sekedar wasiat, bisa didustakan. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita menyelesaikan antara bapaknya berwasiat, anaknya mengingkari. Bapaknya berwasiat dan dengan saksi, anaknya mengingkari semuanya. Sementara saksi yang tidak pakai tulisan, hanya lesan, tidak bisa diterima secara hukum. Akhirnya dia mengaku ke mahkamah bahwasanya Bapak tidak pernah wasiat untuk mewakafkan tanah tersebut. Baru kita belum bisa menyelesaikan. Makanya hati-hati, jangan bebani anakmu dengan wasiat-wasiat. Kalau berbuat baik hari ini saatnya. Ini ada wasiat-wasiat. Ini adalah termasuk kita sampaikan bagaimana berbuat baik yang benar adalah berbuat baiklah hari ini untuk dirimu sekecil apapun. Kita ingin punya perjuangan, kita ingin mati dalam keadaan mulia. Subhanallah, mengeri wasiat-wasiat yang benar saja sudah diberikan, kadang ditarik lagi. Mau surga kemana? Surga mana yang akan dimasukinya? Waspadalah dengan yang demikian itu.